Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, di sini kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Ada Singa di Dalam Dirimu. Di tempat kering yang berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar yang menjulang dan tua. Dan di bawah batu itu, di sebuah rumah yang mungil, hiduplah tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam, dan paling lembut. Ia amat sangat kecil, begitu mungil sehingga tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Ia terinjak dan terduduki dan terlewatkan untuk berbagai hal, terabaikan dan terlupakan. Aduh, ya, hidup tikus amat keras. Itu jauh di atas sana, di puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana singa bertahta. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa penting dirinya dari seberapa keras suara yang ia dapat. Aum. Ia adalah kepala kawanan. Ia tegas dan keras. Ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terbuat dari bahan yang kuat. Ya, semuanya berkesan oleh raja kucing yang hebat ini. Andai saja, pikir tikus, aku bisa menjadi seperti itu. Lalu, pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur mungilnya, ide terpintar muncul dalam pikirannya. Melompat dari selimut dan menggempalkan cakarnya. Aku tahu, katanya. Yang aku butuhkan adalah sebuah aum. Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cicitan terpelan menjadi lebih banyak gerr dan sedikit berkurang lebahnya? Ya, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang termungil, tapi ia akan berteman dan bergabung, lalu akan menjadi indah. Ya, pikir si tikus, aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana mengaum dan aku akan mempelajarinya sekarang. Glek, ya ampun. Cuma ada satu makhluk yang bisa mengajarinya hal ini, tapi mungkin ia akan menjadikannya santapan. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan, lagi pula merasa kecil selamanya itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi, ia memberanikan dirinya dan ia berpikir seperti pemenang. Ia berangkat ke puncak berharap agar tidak menjadi makan malam. Rasanya seperti hal yang paling menakutkan yang pernah ia lakukan. Tapi, jika kamu ingin segalanya berubah, pertama kamu harus mengubah dirimu. Makin tinggi ia memanjat, makin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di pundak. Lalu, akhirnya saat ia berdiri di atas jari kakinya dengan sopan, ia menemukan dirinya tiba-tiba berhadapan dengan hidung. Ahem, Glek, maafkan aku. Bangunlah Tuan Singa, Anda kedatangan tamu. Cicit, Tuan Singa, maksud kedatanganku adalah cicit. Apakah Anda bisa mengajariku mengaum? Keheningan menerpa daratan yang kemilau itu. Singa membuka mata dan meniup suraiannya. Waktu bergerak melambat. Ya, rasanya seperti seminggu. Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkan hi. Sang singa gemetaran, kakinya bergetar. Ia bergerak mundur dan terjengkang. Jangan sakiti aku, rengeknya. Oh, tolong bersikap baiklah. Wah, astaga, singa ini takut pada tikus. Jangan cemas, tikus mencicit. Aku adalah teman, bukan musuh. Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira ya. Itu adalah momen yang ajaib pastinya.
Jika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi, telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Untuk itu, kamu tak perlu mengaum dan berteriak. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka bermain dan menyukai batu itu, karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi. Si tikus, walaupun tetap kecil, merasa besar dalam pikirannya, dan singa, ia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Hahaha. Ya, hari itu mereka berdua belajar bahwa sebesar apapun. Ya, itulah tadi cerita yang kakak bisa bacakan. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Jadi mungkin itu saja dari kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.